Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Henita Evianti, kelas 4B reguler dengan NIM F10811910112, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tanjung Pura. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari muatan ilmu pengetahuan sosial. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. KD 3.4, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. 2. Siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pertama yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada zaman dahulu, rempah-rempah merupakan barang dagangan yang sangat menguntungkan, sehingga banyak dicari oleh bangsa Eropa karena sangat laku dan harganya sangat mahal. Rempah-rempah dapat digunakan sebagai bumbu masakan, minuman, bahkan dapat digunakan sebagai obat-obatan. Salah satu rempah yang laku di pasaran adalah cengkih. Karena cengkih merupakan rempah serbaguna yang dapat digunakan sebagai bumbu masakan, dan minyak cengkih dapat digunakan sebagai obat sakit gigi. Cengkih memiliki aroma harum yang khas, sehingga bangsa Cina dan Jepang menggunakannya sebagai dupa. Cengkih juga bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi incaran bangsa Eropa dan memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Materi selanjutnya adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Pada tahun 1453, terjadi peperangan antara Romawi Timur dan Turki, yang mengakibatkan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Dampak dari kekalahan tersebut ialah jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Lautan Tengah terputus, sehingga pasokan rempah-rempah ke Eropa juga terputus. Akhirnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan awal untuk membeli rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia karena memiliki rempah-rempah dan sumber daya alam yang melimpah. Materi selanjutnya adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Berikutnya ialah bangsa Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris yang mendarat di Pulau Jawa, Batavia
pada tahun 1811. Materi pelajaran kita yang selanjutnya yaitu tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masakan. Tujuan yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Tujuan yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, misalnya dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.